and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death.
vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to down the via dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you
los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2021. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama melalui pembangunan ekonomi yang berbela rasa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Maka marilah kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita semangat mendahulukan yang paling hina, miskin, dan menderita untuk mencapai cita-cita yang paling tinggi dari umat manusia, yakni hidup sejahtera. Maka marilah kita awali ibadat jalan salib ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladan semangat pengorbanannya, dengan terlibat secara aktif dalam usaha mencapai kebaikan bersama, seperti misi yang diemban oleh Yesus Kristus sendiri, mendekati yang miskin papa, menolong yang menderita, dengan mendatangkan tahun rahmat kesejahteraan bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci Engkau telah menebus. Keputusan manusia sering tidak sesuai dengan azas keadilan sejati. Yang bersalah bisa bebas dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah justru mendapat hukuman. Fakta-fakta bisa diputarbalikkan demi kepentingan tertentu. Seperti itu pula yang dialami Yesus. Pontius Pilatus telah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah, namun Yesus akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati. Walaupun demikian, Yesus yang diperlakukan tidak adil menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati, dan cinta. Itulah ajaran cinta yang rela berkorban, sebab sebuah penyangkalan diri yang total walau diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu bagi pendosa. Namun kami tidak ingin hukum malahan, ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun Engkau bersama kami. Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umatnya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib, lambang kehinaan, yang nanti jadi tumpuan tahtanya, menjadi tanda tindakan solidaritas dan rasa sensasif, dan berbela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Berani panggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan segera kelelahan menderah tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya sudah mulai menurun.
Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak, beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Namun Yesus sadar bahwa ia harus melanjutkan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami, dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sejati, terutama dengan berbela rasa pada mereka yang menderita sengsara di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak sendirian. Bapa di sorga membeli jalan ia bertemu bundanya. Pertemuan yang sangat menggetarkan karena dua hati kudus yang tertikam tombak dan bilah pedang menjadi bukti derita cinta Sang Ilahi. Pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih suci. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu Engkau selalu ada di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang sering sekali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bunda-Mu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin, dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus sudah terkuras habis. Ia tidak mungkin lagi tetap berjalan memanggul salib. Maka Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk menolong Yesus memanggul salibnya. Simon tak bisa menghindar, namun nasib yang hina itu
menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena kami sering tidak rela membantu sesama. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena rasa suka dan tidak suka, disertai pamrih menghitung untung rugi. Gerakanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang tulus dan sempurna dalam membangun hidup yang berbela rasa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6, Veronika mengucapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Veronika tergerak hatinya saat melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronika beranikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronika mendapatkan ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah yang disebut teladan keberanian tak terperi. Demi kasih sejati, rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun, balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil resiko. Gerakanlah hati kami, karena kami pun ingin mencontoh Veronika, agar berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun resikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa dan tobat kami ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Hiburan yang meringankan duka orang yang tertekan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Maka Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segala kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh
padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah pada kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Hati mereka mudah tersentuh dan menangis, namun tidak dapat berbuat banyak. Tetapi Yesus malah menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka sendiri. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpahkan kepada kita manusia. Itulah ajaran mulia dari Yesus, bahwa Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata, kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kami hanya sebatas bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu berdialog dan membangun kerjasama, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan sebagai hasil indah kreativitas dari Allah bagi manusia untuk saling berbela rasa sebagai putra-putri Allah sendiri. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu. Dan tekun mengabdi Engkau. Bukanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat itu. Ia jatuh lagi, badannya hancur dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib walau semakin tertatih-tatih karena semakin beratnya beban dari dosa-dosa manusia. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa seringnya kami mengalami keputusasaan
tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci. Penderitaan yang ditimpakan kepada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan banyak orang. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dicampakkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segala deritanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba, sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam, dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati, melihat segala sesuatu, sehingga kami mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan, perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan, pembentuk kebersamaan dan persahabatan kami sebagai satu bangsa manusia. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Jubah utuh diundikan, martabat-Mu dihina. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempah paku, darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus. Pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya Dia. Marilah kita berdoa.
Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk bisa belajar menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu memperbaharui hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Kelelahan selama memikul salib, tekanan dan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terpikirkan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi dalam duka karena wafat Sang Ilahi. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pengakuan tentara Roma yang berkata, "Sungguh, ia ini anak Allah," adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati, yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah di bumi dalam persahabatan dan antar seluruh ciptaan dengan Engkau Sang Putra Pencipta sendiri, serta demi pemulihan segenap alam dari kerusakannya yang sudah amat berkepanjangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesahduan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu halayak meninggalkan tempat penyaliban
dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Oleh karenanya sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta Pilatus untuk mengizinkannya memakamkan jenazah Yesus. Maka jenazah Yesus diturunkan dari salib, kemudian diserahkan kepada Bunda Maria. Untuk terakhir kalinya, jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang menembus hati. Namun, dengan keteguhan iman dan semangat taat pada Allah, Bunda Maria tetap tabah dan percaya. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati putramu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah dikaya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu miliknya. Proses pemakaman yang sederhana dan terburu-buru, karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi, kehendak ilahi telah dinyatakan. Yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun, sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarlah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan.
Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara putra-Mu. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladan Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, membangun ekonomi yang berbela rasa, semakin bertobat, semakin solider, demi kesejahteraan semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Yesus dimuliakan, kurban salib dipulangkan untuk Bapak Ibu, para suster dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan menyanyikan lagu pembukaan nomor 367. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku terkasih, merenungkan jalan salib Kristus berarti merenungkan dan menghayati kasih Kristus yang tanpa batas, kasih Kristus yang tanpa syarat kepada kita semua. Mengingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kasih dan cinta kita selalu ada syaratnya, selalu menuntut sesuatu hal. Maka mengawali Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita memohon pengampunannya. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan dalam Ekaristi ini, kita juga diundang berdoa bersama dengan Veronica Yeni Gunawan yang ingin mendoakan arwah Papi Yakobus Rudi Gunawan yang meninggal 40 hari yang lalu.
Kita juga diundang untuk bersyukur atas ulang tahun ke-53 Liana Sitepu pada hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Namun awal sekali, mari kita merendah memohon belas kasih pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan semoga pun kasih-Mu itu Kau lengkapkan, Kau sempurnakan untuk anak terkasih-Mu, Yakobus Rudi Gunawan yang Kau panggil 40 hari yang lalu. Dan semoga Engkau memberikan kasih berlimpah berkat-berkat khusus-Mu untuk anak Liana Sitepu yang berulang tahun hari ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Pembacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah menggelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak. Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu, dan bebaskanlah tanganmu dari keranjang pikulanku. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Allahku, akulah Tuhan Allahmu, dan dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Kiranya engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, buat saya itu
rasanya itu selalu emosional gitu ya, kalau mengikuti jalan salib. Emosional dalam pengertian diri saya terbawa masuk lalu hanyut di situ dan mengikuti tahap demi tahap bagaimana Kristus mengalami semua ungkapan dirinya sampai sehabis-habisnya. Dan kalau sudah kayak gitu, biasanya saya sibuk dengan diri saya sendiri dalam pengertian aspek hidup batin saya. Lalu disitulah saya bercermin, saya berefleksi. Nah, satu hal yang tadi saya renungkan ketika sudah mulai hanyut seperti biasanya, jalan salib buat saya adalah jalan mengalahkan diri. Nyaman enggak kalau Anda dengar kata kalah? Kata sifat apa yang menyertai kata kalah? Malu, apalagi lunglai, keluh, apalagi siap dibully mungkin, apalagi merasa enggak punya harga diri, apalagi segala aneka hal ada di sana yang negatif. Tapi Kristus dalam jalan salib itu mengalahkan diri bukan dalam konteks itu. Ia mengalahkan dirinya, egonya, keagungannya, kemahakuasaannya. Mungkin mimpi-mimpi sebagai manusia karena juga dia anak manusia dari Nazaret dan lain sebagainya. Dia harus juga mengalahkan logika manusia, logika dunia, nalar, hukum, aturan, jahat baik dan lain sebagainya. Dan di situ merunduk, mengalahkan semuanya itu. Pokoknya yang hanya sekadar diri, egoisme dikalahkan. Tapi dia tidak ngenes, tidak lunglai atau tidak merasa dirinya habis dalam pengertian lalu tanpa apa-apa. Itu ya. Ini akhirnya menjadi tantangan atau menjadi refleksi untuk pribadi diri kita masing-masing. Lebih-lebih terkait hal ini adalah diri saya. Bagaimana akhirnya kita berani mengalahkan diri dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana Kristus. Karena dia telah juga mengalahkan dirinya sendiri, egonya, lalu memenangkan manusia, lalu memenangkan kebaikan, lalu memenangkan kasih, lalu memenangkan kehidupan, lalu memenangkan keabadian dan lain sebagainya. Dia tidak lagi memperhitungkan dirinya. Dia tidak lagi main logika bahwa baik, buruk dan lain sebagainya. Semuanya itu dirangkum dalam rangkulan kasihnya sendiri. Inilah saudaraku terkasih ya yang bisa kita renungkan dalam jalan salib kita hari ini. Saya rasa ketika Kristus berani mengalahkan dirinya dan kita juga belajar untuk itu, apa yang mau diusung dan apa yang mau diutamakan seperti perintah Kristus dalam Injil hari ini, yakni kasih itu sendiri. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih menjadi dasar gerak, kasih menjadi sumber, kasih menjadi tujuan dan segala sesuatu yang akan kita ungkapkan dalam hidup sehari-hari kita. Dan semoga Prapaskah ini menjadi saat kita berjalan bersama dengan Kristus, berjalan di jalan untuk mengalahkan diri dan memenangkan kasih, memenangkan kehidupan, memenangkan Allah sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan nada dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan ini berkenan ya Tuhan. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela persembahan yang kami unjukkan. Semoga persembahan ini berkenan di hati-Mu dan menjadi sumber keselamatan bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau menghendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami bawa dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Sampai ke hidup yang kekal. Anak domba Allah, kasihanilah.
Anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Anak domba Allah. dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Allah berdarah tertunduk sedih, didera sengsara, luka nan pedih, terpaku diludahi seribu benci.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami dalam Ekaristi ini. Semoga kami semakin mampu membangun persaudaraan berdasarkan kasih sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.